Gimana? Kalian sudah divaksin semua? Baru vaksin kedua, Pak. Belum yang ketiga. Baru vaksin kedua. Di mana? Di sekolah atau di mana? Mandiri sih, Pak, saya. Oh, begitu. Ya, nggak apa-apa. Nggak Mandiri. apa-apa. Yang penting sudah bisa ikut vaksin. Berarti kalau untuk boosternya nunggu 6 bulan lagi ya. Oke, kita akan mempelajari kehidupan di sekitar kita ya. Apa yang terjadi dalam sekitar kehidupan kita di dalam penguatan tentang pendidikan karakter ini sangat penting. Nah ini, apa judulnya? Bisa kelihatan? Bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, coba dibaca. Siapa yang membaca? Judulnya. Ya, korupsi. Ya, ini aplikasi pembelajaran kita ya pada sore hari ini. Ini untuk semua ya pembelajaran kita. Masuk di dalam semuanya ya. Oke. Korupsi dalam sorotan etika Kristen. Kenapa? Korupsi juga termasuk di dalam sorotan etika Kristen. Artinya korupsi ini sangat berpengaruh besar. Bukan saja korupsi ini di masa sekarang ini, tetapi di masa zaman dulu, zaman Alkitab juga ada ya. Dalam perjanjian lama sudah ada, dalam perjanjian baru juga demikian ya. Nah, secara sejarahnya, historisnya korupsi merupakan apa? Permasalahan etika sebetulnya ya yang dihadapi oleh apa? Seluruh umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu hingga saat ini. Nah, penulis yang namanya Handayani di dalam bukunya menulis dalam buku tersebut mengategorikan Hofni dan Pinhas telah berbuat curang dengan mengambil korban persembahan yang merupakan hak Tuhan. Kalau kalian mempelajari tentang Alkitab di Perjanjian Lama, ini ada Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini ya sebetulnya adalah seorang imam ya di dalam Perjanjian Lama. Katakanlah kalau sekarang ya pelayan-pelayan Tuhan lah ya. Itu ya. Katakanlah sekarang ini pengerja-pengerja gereja gitu. Tetapi mereka melakukan korupsi juga. Ya. Melakukan curang dengan mengambil korban persembahan yang merupakan haknya Tuhan. Nah, sifat curang itu dapat memenuhi kriteria apa? Korupsi. Demikian juga ya, jika kita dilihat dari konteks kekinian masa sekarang ini ya, kasus korupsi tetap marak ya. Artinya tetap banyak. Yang ketahuan banyak, yang enggak ketahuan lebih banyak lagi. Ya. Nah, kasus korupsi pada akhir tahun 2020 yang lalu ya, menarik perhatian masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh apa? Mantan Menteri Sosial. Ya, Juliari Batubara yang menerima suap dari pihak ketiga dalam program bantuan sosial dari dampak COVID kemarin. Ini contoh, salah satu contoh ya yang perlu kita sikapi, kita pelajari ya. Nah, secara etika Kristen ya ini tergolong tergolong pejabat Kristen kan. Kalau kita melihat tahu gitu, aduh dia seorang Kristen, sebetulnya dia seorang anak Tuhan, tetapi melakukan hal ini bagaimana? Tetapi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Contohnya tadi seperti Hofni dan Pinehas. Ya, Hofni dan Pinehas di zaman perjanjian lama dia di dalam
bait Allah berarti kan pengerja, ya, full timer katakanlah di sana. Artinya pelayan sepenuh waktu gitu, melakukan hal seperti ini. Ya, apalagi zaman sekarang, ya. Etika Kristen itu perlu ditegakkan. Etika Kristen itu perlu kita bukan saja dipelajari, tetapi kita harus melakukannya. Kita aplikasikan di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, sekali lagi, secara etika Kristen, ya, pejabat ini adalah seorang Kristen, ya. Tetapi sayang sekali, ya, sangat mudah tergoda oleh apa? Harta duniawi yang sekaligus meruntuhkan moralitasnya. Bayangkan, ya, sekarang di zaman modern, di zaman internet, zaman medsos, itu kabar itu pasti cepat langsung mendunia, gitu, ya. Kalau zaman dulu, ya, Hofni dan Pinehas mungkin cuma lokal saja, ya. Nah, tetapi sekarang adalah mendunia. Sama kehidupan kita pun harus hati-hati di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin bukan soal korupsi saja, tetapi soal perkara-perkara yang lain, misalnya, gitu. Ya kan, berbuat hal-hal yang tidak benar, asusila misalnya, berbuat yang tidak senonoh dan lain sebagainya, itu bisa saja kalau ada yang mau foto, mau posting, kemudian memviralkannya, itu akan cepat sekali di zaman sekarang ini, ya. Sama seperti ini, kasus seperti ini juga. Nah, oleh karena itu, ya, penting artinya etika Kristen itu yang kita harus bangun, yang harus kita perkuat, ya. Nah, kembali lagi sini, korupsi sebagai tindakan yang bertentangan dengan apa? Kebenaran firman Allah, ya enggak? Karena apa? Dikuasai keserakahan, bersifat tamak, ya enggak? Membohongi hati nurani, dan mengabaikan apa? Dalam tanggung jawab pribadi sebagai orang percaya. Ya pasti itu, ya. Sebetulnya dalam hati nuraninya menolak, tetapi keinginan dagingnya itu lebih kuat dari keinginan rohnya. Nah, sama dalam hal-hal yang lain pun seperti ini, gitu, ya. Gimana sampai di sini mengerti? Saya mau kita Mengerti, bisa Pak. berinteraksi, ya. Oke, supaya kita bisa berinteraksi, ya. Baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 juga. Ya. Nah, saya lanjutkan, ya. Nah, masalah korupsi bukan saja mencederai hukum negara, ya, yang bersifat yuridis, tapi juga bertentangan dengan kebenaran absolut. Apa itu? Yang karena kebenaran yang bersifat moralitas yang secara khusus berurusan dengan etika Kristen dan firman Tuhan. Ya. Karena pada dasarnya korupsi sebagai apa? Kejahatan yang bertentangan dengan iman Kristen dan kesaksian Alkitab. Tindak korupsi itu dilatar belakangi oleh apa? Motif, pastinya ada motifnya, ya, ada tujuannya, ya, motif atau modusnya atau tujuannya, pasti ada tujuan-tujuan tertentu yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Coba kasih contoh misalnya, salah satu, silakan, ada yang mau kasih contoh korupsi apa misalnya? Kelas 11? Siapa di sini kelas 11? Ya, bebas mau di Alkitab kah ataukah sehari-hari, kejadian sehari-hari. Misalnya apa? Contohnya yang contoh kecil lah boleh. Silakan. Ada korupsi mungkin yang di lingkungan kita ada. Ah,
Ambil duit bendara. Wih, bendara di mana nih? Sekolah, kelas, kelas. Waduh, bahaya. Sudah minta ampun belum? Ya, oke. Itu contoh kecil ya. Mungkin tadinya ringan aja lah, paling juga cuma Rp1.000 misalnya. Tapi dari hal yang kecil itu bisa membesar ya kalau kita tidak bisa mengontrol diri. Nah, pentingnya etika Kristen itu kita belajar itu seperti itu ya. Nah, lanjut. Mungkin ada lagi, Boh, yang lainnya. Silakan. Beli gorengan 3, bilangnya 2. Korupsi waktu. Korupsi waktu ada, bisa, betul. Beli gorengan makan 3 gitu, bayarnya 2 gitu, ya guys. Ya Pak. Nah, gitu ya, bisa. Kalau istilah dulu di Bogor bilangnya gini, Darmaji. Tahu ya Darmaji ya? Ada yang tahu nggak? Tahu Pak. Ya? Dahar 5 bayar hijinya. Dahar 5 bayar hiji. Iya, seperti itu gitu. Nah, hal seperti itu ya mungkin dianggapnya sepele gitu ya. Tetapi hal ini yang membuat kita berubah dari etika kita gitu ya. Ya kita yang harus mempertahankan etika Kristen kita yang harusnya jujur gitu kan. Berarti itu tidak jujur kan berarti seperti itu. Contoh lain di sekolah kan bisa juga ya kan. Nyontek itu bukan hal biasa sebetulnya ya kan. Ketika ujian. Nah, itu korupsi juga, korupsi waktu tadi dikatakan. Bisa juga ya. Yang seharusnya misalnya PKL datang jam 7 baru datang jam 8. Kan itu korupsi waktu 1 jam. Ya. Ataupun bisa ketika janji gitu dengan temannya yang lainnya jam sekian harus datang tetapi waktunya nggak tepat, kan bisa juga. Ya, atau di dalam suatu pekerjaan dan lainnya yang harusnya tepat waktu mungkin dengan alasan yang lain gitu kan. Nah, banyak hal-hal yang lainnya ya, contoh-contoh yang lainnya. Kembali lagi ya. Nah, kajian tentang korupsi ditinjau secara etika Kristen telah mendapat perhatian daripada peneliti masa kini ya. Sekali lagi Handayani ya, penulis buku ini memandang korupsi sudah berakar dalam sejarah kuno sejak zaman Mesopotamia yang menjalar hingga dewasa ini sampai sekarang ini ya. Nah, pada masa itu korupsi kerap kali dikaitkan dengan apa? Politeisme dari bangsa-bangsa di sekitar Israel yang berdampak buruk bagi Tuhan. Kemudian Dewantara menulis juga menggali jiwa anti korupsi secara iman Kristen yang dikaitkan dengan dialog antar agama. Ya, beliau menekankan tentang apa? Pentingnya sikap kebaikan yang selaras dengan cita-cita bangsa yang berkarakter religius, keagamaan. Ya. Nah, kemudian masih Darmawan juga memaparkan tentang apa? Penerapan etika Kristen bagi akuntan dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, hal-hal seperti ini yang sehari-hari kita hadapi, sehari-hari yang mungkin juga pernah kita lakukan ya. Misalnya mama minta tolong belanjakan apa, membelikan apa gitu di luar. Harusnya mungkin Rp5.000, harganya kok bisa jadi 7.000, yang 2.000 kalian tilep. Ya diambil kan bisa aja kan. Nah itu pun korupsi. Hal-hal seperti itu ya. Halnya yang sebenarnya. Nah banyak lagi yang lainnya gitu. Nah setelah menyimak pembahasan yang dikemukakan oleh
para peneliti di atas, begitu ya. Nah, orang Kristen dipanggil Allah sebetulnya dan ditempatkan untuk berkarya dalam pemerintahan. Ya, seyogyanya ya seharusnya dapat memelihara cita sebagai orang yang takut akan Allah dan melakukan kebenaran dan keadilan dengan sepenuh hati. Padahal sebetulnya harus itu suatu kejujuran, ya, tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada pejabat, seorang pejabat, apalagi seorang Kristen, itu ya. Nah, bukannya berbuat curang sementara menjalankan tugasnya, ya. Jangan sampai nanti suatu saat kalian masuk di dalam dunia kerja, ya, ada hal-hal seperti ini. Padahal kan ditekankan sekarang ini kan begitu gencar, ya. Orang yang memberi parcel aja harus dilihat dulu, diselidiki dulu, ya. Bapak Presiden aja sendiri wanti dan berhati-hati sekali, ya. Parcel itu bisa aja mengandung unsur misalnya penyogokan seperti itu, suap, ya. Masalah suap ini juga dalam perjanjian lama, ya, di Alkitab juga sudah ada, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya. Nah, maka topik ini ya menjadi fokus penelitian dalam artikel. Ya, di dalam sebuah artikel ada orang-orang yang meneliti mengapa korupsi termasuk pelanggaran terhadap firman Allah. Ini sangat penting, ya. Kemudian bisa dicari lagi apa faktor pendorong terjadinya tindak korupsi. Jadi perlu kita belajari juga. Jadi belajar bukan hanya pengetahuan secara sekuler, tetapi kita juga harus belajar secara agama juga, ya, pendidikan agama. Ini yang penting karena sebagai dasar kehidupan kita ketika kita terjun di dalam pekerjaan, ya. Nah, lanjutkan, ya, saya loncat etika, ya. Beliau, nah ini Magnus Suseno, ya, dalam bukunya ya memakai kajian menilai bahwa keputusan etis dipengaruhi oleh iman, tabiat pribadi dan faktor eksternal. Nah, dari buku Magnus Suseno ini ya tentang etika, beliau menyoroti etika dari sudut filsafat moralitas. Di samping itu penulis juga memakai buku teks teologi dan dogmatika untuk apa? Membandingkan antara secara duniawi dan juga secara teks teologi, secara dogmatika, dan pasti membahas tentang moralitas dan etika, ya. Nah, supaya apa? Kemudian bisa pada akhirnya merangkum dari hasil-hasil yang katakanlah orang-orang yang meneliti ini supaya ada pembelajaran tentang etika, ya, tentang anti korupsi di dalam keluarga Kristen, ya. Nah, kita lanjutkan tentang pemahaman tentang korupsi, ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, ya, berarti tahun kemarin, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum. Ingat ya, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan maksud apa? Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau korupsi yang berakibat apa? Merugikan negara atau perekonomian rakyat. Nah, penekanan korupsi itu sesuai undang-undang di atas ya, Undang-Undang Nomor 20 ini, ya, bahwa korupsi berkaitan dengan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, sehingga apa? Perbuatan yang buruk itu, ya korupsi itu telah mendatangkan kepincangan dalam rencana pembangunan nasional. Tidak ketinggalan masyarakat, transparansi internasional Indonesia, ya. Nah, mendefinisikan bahwa korupsi sebagai tindakan memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Contohnya seperti di atas tadi ya, oleh salah satu seorang menteri, orang Kristen juga, ya, seperti itu. Itu mencoreng, ya.
ya katakanlah tindakan yang tidak baik itu ya disoroti oleh banyak orang. Nah, motivasi pelaku korupsi menimbun harta dan memperkaya dirinya menurut Yoyono mengatakan kasus korupsi menuntut upaya tegas aparat dalam pemberantasannya. Ya, pernahkah kalian misalnya melihat ada orang yang ketahuan korupsi oleh kalian? Ada? Pernah di depan kalian? Sering atau Pak? Sering. Sering Di Pak. mana? Di mana? Oh, banyak lingkungan kelas iya, lingkungan Oh, gitu? pertemanan iya banyak Pak. Wow. Berarti korupsi termasuk KKN ya kali ya di situ ya? Termasuk di dalamnya. KKN enggak sih ya, Ini korupsi aja. ya korupsi aja gitu Pak. Terus apa tindakanmu? Ya gimana ya Pak? Karena emang udah saking banyak yang melakukan gitu ya, jadi ya udahlah gitu. Terus ikut gitu. Ya enggak, berusaha memaklumi saja. Gitu ya. Ya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, nah kita harus punya etika yang benar, ya. Dan juga harus punya melakukan tindakan yang benar. Ya, jangan sampai kita pun ikut-ikutan larut di dalamnya. Nah, kita firman Tuhan katakan sebagai orang-orang anak-anak terang, ya harus melakukan juga di dalam terang, gitu ya. Memang tidak mudah, tetapi ya kita harus kalau memang kita mau taat, ya kita harus melakukannya, gitu ya, di dalam terang itu. Jangan sampai kita terkena juga dari ikut-ikutan di sana, ya. Nah, kekuasaan digunakan sebagai arena menggelapkan anggaran pembangunan. Kita tahu berita-berita yang sekarang ya viral gitu kan. Kekuasaan digunakan sebagai arena dilakukan. Nah, tindakannya sebagai apa? Pengkhianatan atas sumpah atau janji yang diikrarkan sebelum apa? Memangku jabatan. Padahal ya para pejabat itu kan disumpah kan. Itu para pejabat di atas. Di bawahnya kita tidak tahu. Ya, orang-orang di bawahnya. Sampai ya seperti tadi katakan ya, banyak di lingkungan kita sehari-hari seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, rupanya kasus korupsi masih merajalela hingga detik ini. Betul nggak? Dalam realitasnya masa kini ya, korupsi nyata-nyata menggelisahkan banyak orang. Iyalah pasti. Makanya kenapa dibentuk KPK? Ya, sampai dibentuk KPK seperti itu. Ya. Nah, di dalam bukunya Sulistyo ya, mengetengahkan kasus korupsi yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial RI ya, yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Wow, itu kan luar biasa itu kasusnya ya. Karena menerima suap yang berasal dari dana bantuan sosial bernilai puluhan miliar rupiah ya, nggak sedikit. Nah, sebagai seorang Kristen sekali lagi ya, mantan menteri ini bukannya menghadirkan diri sebagai seorang yang membawa kebaikan bagi bangsa, malah sebagai nggak enak ngomongnya sebagai pecundang yang memalukan. Nah, kasus ini ya memang patut kita kritisi secara etika Kristen. Ya, di dalam salah satu contohnya ya di dalam ulasan Geisler ya, di dalam bukunya katakan bahwa secara etika kebohongan justru sangat melemahkan kesaksian Kristen ini. Ya, ini yang menjadi perlu perhatian kita. Ya, kesaksian kita itu harus benar. Ya, apa yang betul-betul kita alami, apa yang betul-betul kita saksikan, apa yang betul-betul kita apa yang kita jalani di sana, ya. Ini yang menjadi kesaksian. Jangan sampai
kesaksian itu bohong, ya. Etika itu harus ditegakkan. Nah, hal ini menimbulkan problem, menimbulkan masalah yang dihadapi oleh umat Kristen berkaitan dengan apa? Kekuasaan, materialisme, popularitas, keserakahan, hedonisme, kan kita sudah belajar ini kan. Nah, serta apa? Kenikmatan duniawi pastinya yang berbuah pada sikap mencuri dana pembangunan bagi diri sendiri. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana? Kita lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Jangan sampai ngantuk nih. Saya ngelihat pada tidur itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nih ada tentang praktik korupsi yang terjadi. Ya. Nah, praktik korupsi di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya apa? Suap menyuap. Ya, mulai dari tingkat bawah. Dari misalnya dari ya katakanlah pejabat-pejabat pemerintah gitu ya. Mulai dari tingkat bawah dulu kebanyakan ya. Ada kita paling supaya kita lancar dapat surat untuk keterangan sesuatu, kita ke RT, kita memberikan uang misalnya ya, atau ke tingkat RW, kelurahan. Nah, segala sesuatunya mungkin dulu seperti itu ya, sekarang disikapi dengan segala sesuatu juga dengan cermat ya. Makanya banyak sekarang dipakai CCTV. Saya punya kawan di kantor catatan sipil, sekarang semua sudah diawasi ya, diawasi dengan ketat semua. Nah, perbaikan dari sisi institusi pemerintah juga sekarang lebih baik, walaupun tidak semuanya, belum semuanya mengikuti aturan-aturan. Ada juga yang main belakang istilahnya seperti itu ya, tentang suap menyuap ini ya. Lanjut. Tama Biwi ya dan Karundeng dalam bukunya membenarkan bahwa korupsi di Indonesia berkaitan dengan faktor suap menyuap ya. Nah, kutipan ini tentang korupsi ya, menandakan bahwa korupsi sebagai arena transaksional ya, transaksional antara penyuap ya, pembisnis dan penerima atau penguasa. Ada sekarang seperti itu ya. Tidak kita pungkiri ya, di dalam segala bidang ya, selama berapa tahun ya, terlebih di masa era 32 tahun ya pemerintahan Orde Lama, itu luar biasa ya, korupsi itu merajalela ya. Nah, perbuatan kotor itu dilakukan secara bersama-sama, ada yang secara bersama-sama, artinya sekarang apa namanya istilahnya, secara berjamaah gitu ya. Ada semacam seperti itu ya. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri juga, itu ada seperti itu, ataupun secara pribadi. Nah, seperti itu. Nah, suatu upaya ya melampaui wewenang untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Bahkan yang orang-orang korupsi adalah orang-orang yang punya uang sebetulnya. Kalau kita selidiki, coba perhatikan orang-orang yang punya usaha, bisnis dan lain sebagainya, pemerintahan dan sebagainya, itu orang-orang yang berduit, karena seperti itu. Ya, nah, SEMA dalam bukunya mengatakan menguraikan korupsi sebagai tindakan gelap. Ya pasti, ya itu tindakan gelap, sembunyi-sembunyi, ya tidak terang-terangan kan gitu kan. Dan tidak sah untuk memperoleh keuntungan secara individu. Nah, di sini juga tampak bahwa korupsi terjadi karena adanya
Sekali lagi, motif, tujuan, ada modus di situ tertentu yang mau dicapai oleh koruptor dalam melakukan aksi mereka. Ya, dari pandangan tersebut dipahami bahwa korupsi menyangkut perbuatan rahasia dan melanggar undang-undang. Iya, rahasia dong, nggak mungkin terang-terangan gitu kan. Nah, seperti itu, sembunyi-sembunyi ya, dilakukan di dalam gelap, sembunyi-sembunyi, artinya tidak dalam transparansi. Nah, sekarang kita lihat korupsi sebagai pelanggaran moral. Ya. Masalah korupsi merupakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh pejabat publik dengan cara apa? Menyalahi jabatannya atau kekuasaannya yang diembankannya untuk memuluskan jalan memperoleh keuntungan finansial bagi dirinya sendiri. Ya, baik dilakukan sendiri maupun berkolaborasi bersama-sama berjamaah ya dengan pihak lain. Biasanya seperti itu. Nah, Miller dalam bukunya mengatakan hanya berkaitan dengan masalah pelanggaran hukum oleh pejabat publik. Melainkan juga apa? Kasus korupsi juga berkaitan dengan pelanggaran moral. Ya, secara moral. Nah, definisi ini tepat dan masuk akal bahwa korupsi itu berkaitan dengan moral. Ya, moralitas berperan besar dalam sebuah tindak korupsi. Nah, Miller juga mengatakan malah menyebutkan bahwa tindakan para koruptor itu bertentangan dengan moralitas yang baik. Bayangkan ya, anggaran negara untuk pembangunan disunat, artinya diambil mereka sendiri, ya kan? Harusnya untuk kepentingan umum ini diambil, ya. Artinya apa? Dicuri, mencuri. Ingat di dalam 10 perintah Allah, ya kan? Kalau kalian pelajari itu masuk di dalam mencuri, itu salah satunya. Nah, dalam kisah korupsi kita yang diterbitkan oleh KPK telah dipaparkan secara terang permainan para koruptor kelas kakap negeri ini. Ya, mereka berbuat curang atau menyimpang dalam menjalankan jabatannya seperti melanggar norma hukum, material, mental, dan agama. Secara hukum mereka melanggar undang-undang negara. Ya, secara material mereka mengambil keuntungan dari anggaran pembangunan. Dan secara mental mereka menyerah terhadap godaan duniawi, bersifat apa? Rakus, tamak. Ya, sekali lagi, secara hukum ya, secara hukum mereka melanggar undang-undang negara. Ya, secara material mereka mengambil keuntungan dari anggaran pembangunan. Secara mental mereka menyerah terhadap godaan duniawi ya, bersifat tamak dan rakus. Dan secara agama ya, mereka melanggar nilai-nilai rohani dari agama yang dianutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, belum. Saya lanjutkan ya. Oke. Koruptif artinya orang yang melakukan sebagai realitas sosial yang dianggap lumrah. Ini yang harus kita waspadai. Itu kan udah biasa gitu kan. Ini kan udah lumrah lah gitu kan di zaman sekarang ini. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita waspadai ya. Nah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK ya Agung Firman Sampurna mengatakan bahwa ada resiko salah urus, pemborosan, korupsi hingga penipuan pada tata kelola anggaran negara di tengah krisis akibat pandemi yang kemarin ini ya, sampai tahun 2021 ini, dalam kondisi yang cukup gawat akibat pandemi,
malah masih banyak oknum pejabat yang tidak memperlihatkan kepekaan hatinya dengan melakukan tindak korupsi keuangan pembangunan. Contohnya saja, ya, yang mungkin bisa aja yang seharusnya uang yang digunakan yang seharusnya untuk pembelian vaksin itu bisa saja diselewengkan, dikorupsi, sehingga tidak semua mendapatkannya, ataupun di markup dulu, ya harganya dinaikkan dan sebagainya. Alat-alat kesehatan demikian juga banyak hal-hal yang sekeliling kita yang bisa terjadi seperti itu. Nah, ini yang saya bilang, waduh, ini sudah, katakanlah korupsi di Indonesia ini sudah mengakar sekali gitu. Makanya agak lama, sulit ya diberantasnya. Gitu. Ya contohnya aja, siapa yang pernah naik kendaraan bermotor atau kendaraan mobil misalnya pernah ditilang sama polisi nggak? Terus kemudian, Pak damai aja Pak gitu. Ada pernah? Teman saya banyak Pak yang kayak gitu Pak. Teman saya apa saya yuk? Wah saya mah udah punya SIM sih. Oh, gitu. Aman. Aman ya. Oke, kalau bagus kalau misalnya itu. Nah, ya, hal seperti ini kita harus harus kita sikapi dengan baik ya. Sekali lagi tadi kita katakanlah melakukan korupsi itu katakan seperti hal yang lumrah, hal yang biasa katanya gitu. Seperti itu. Padahal kita harus benar-benar menyikapinya dengan baik ya. Nah, mentalitas korup ya erat dengan perilaku aparat yang bobrok dan buruk ya. Dilihat dari kasus-kasus yang terjadi. Ya, tampak korupsi lebih dekat dengan praktek dalam menjalankan apa? Tugas, sehingga dianggap sebagai apa? Perbuatan yang lumrah. Gitu. Perbuatan yang lumrah. Nah, yang biasa itu, udah biasa itu Mas seperti ini ya. Nah, mengingat bahwa semua kasus korupsi memiliki kesamaan yang sama di semua negara ya. Maka kasus korupsi tidak memiliki kaitan langsung dengan pengaruh budaya. Menyogok ya, bermaksud diperlancar urusannya dengan aparat. Ada juga kan seperti itu. Nah, sebaliknya si penerimanya menganggap bahwa pemberian itu sebagai tanda ucapan terima kasih karena sudah membantu masyarakat, ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, korupsi dianggap sebagai budaya karena pada dasarnya manusia suka memberi dan menerima. Wah, itu kan udah biasa ini udah kebudayaan lah, udah budaya. Nah, hal seperti ini padahal tidak benar ya. Kasus korupsi begitu masif, artinya menyeluruh, bisa mana-mana ya, merupakan kontribusi besar ya dari citra korupsi ya, dari citra koruptor yang bermoralitas lembek dan rapuh serta dikuasai sifat apa? Sekali lagi, sifat rakus. Itu ya. Di dalam mengkritisi korupsi dari sudut pandang etika Kristen. Dalam bagian ini ya merumuskan pokok alasan kejahatan korupsi dalam pandangan secara etika Kristen. Alasan bahwa banyak korupsi dalam pemerintahan ternyata melibatkan juga banyak aparat yang berlatar belakang apa? Kristen. Sehingga ya kita perlu mengkritisi isu korupsi dari sudut pandang etika Kristen. Memiliki relevansi bagi kepentingan warga gereja. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya bagi kalian anak-anak siswa-siswi ya yang masih muda, yang harus berjuang ya nanti akan terjun di dunia kerja. Ini yang perlu kita pelajari. Tapi juga harus kita praktekkan. Ya, bukan mempraktekkan korupsinya, mempraktekkan kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang jujur, anak-anak yang transparan, gitu ya. Lanjut, pelanggaran terhadap kebenaran absolut.
Ya, manusia hidup dalam alam yang bersifat absolut. Ya, manusia tidak hidup secara liar tanpa hukum, ya, tetapi berada dalam koridor yang diatur oleh hukum yang absolut sehingga dapat apa? Tercipta rasa adil dan benar. Nah, dalam kaitan itu, Geisler menulis, menggambarkan bahwa manusia diciptakan bukan untuk hidup sebebas-bebasnya, tetapi terkontrol dalam prinsip norma yang absolut. Norma absolut dalam pandangan Kristen adalah firman Allah. Tentunya kita kaitkan, kita bandingkan dengan firman Allah. Di dalam dunia kekristenan, firman Allah adalah undang-undang tertinggi kita. Ya, aturan yang tertinggi kita. Apabila manusia hidup di luar kebenaran yang absolut tersebut, ya, maka tindakannya akan bersifat fasik dan jahat. Maka ketika para birokrat Kristen terlibat korupsi secara menempatkan diri mereka di luar hukum absolut, tindakan itu merugikan kekristenan dan kepentingan umum. Nah, karena mereka tidak mengutamakan kebenaran absolut dalam hidupnya. Ya, yang penting adalah kebenaran di dalam kehidupannya. Kebenaran di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Itu, ya. Karena kalau orang-orang yang korupsi adalah berarti orang-orang yang tunduk pada hawa nafsu dan mencuri dana korupsi itu, bangunan kah, apa yang lain sebagainya. Ya, nah, penyebab kegagalan dalam menjaga keutuhan integritas pribadi ini secara pribadi di dalam hal ini, ya. Tentang norma, Geisler mengatakan bahwa dalam etika Kristen, firman Allah dipakai sebagai standar moral, ya, utama, ya, standar moral utama yang paling tinggi, ya, bagi kehidupan manusia. Karena di dalamnya tergambar karakter Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia. Nah, dari pandangan Geisler ini menegaskan bahwa sebagai ciptaannya, kita ini sebagai ciptaannya, kita ini manusia, patut tunduk secara total pada norma Allah yang berdaulat atas hidup mereka, atas hidup kita. Namun jika jika kita menyangkali norma itu dalam hidup kita, maka kita melanggar ketetapan Allah, kita melanggar firman Allah, kita melanggar aturan Allah. Ya. Nah, artinya apa? Kita tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan hidup secara liar ataupun asik. Tuh, ya. Nah, tentang masalah integritas dilihat oleh Brownlee, ya, bahwa integritas itu perlu berakar dalam diri seseorang supaya ia mampu berdiri teguh dan tidak diombang-ambingkan oleh keduniawian. Berpendirian teguh itu dimaksud agar kita ini memiliki kehendak yang utuh dan bulat dalam menjalankan tugas, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya, mencintai materi lebih daripada Tuhan ini. Awal hal-hal yang bisa melibatkan menjadi orang koruptor di sini. Mencintai materi lebih daripada Tuhan. Nah, para koruptor baik yang beragam Kristen maupun berkepercayaan lain, ya, telah menyeleweng dari jabatan untuk melayani rakyat menjadi sarana empuk, ya, menjadi sarana empuk untuk memperkaya diri sendiri dan dengan mencuri dana pembangunan. Itu kan dalam pejabat pemerintahan, dalam kehidupan sehari-hari juga ada hal yang lainnya, hal negatif yang harus kita tinggalkan, buang, ya. Ditenggarai ada motif tertentu dalam para koruptor, ya, ketika melakukan korupsi. Secara tidak sadar mereka terjebak dalam konsep oportunis, ya, untuk tujuan
hedonistik, artinya harta segalanya gitu ya. Nah, seorang koruptor tersebut ya lebih mengutamakan apa? Materi ketimbang iman. Mereka mencari keuntungan sendiri, memuaskan diri mereka dengan kemewahan yang sementara dan mengabaikan kebenaran dan keadilan. Ia tergolong orang fasik karena hanya memuaskan hawa nafsu daging mereka. Mereka tidak hidup sesuai dengan ajaran kebenaran Allah. Ya, Handayani sekali lagi mengatakan bahwa korupsi dalam perjanjian lama erat kaitannya dengan praktek politeisme. Ya, tampak bahwa ada relasi antara praktek korupsi dengan pola hidup para penyembahan berhala yang cenderung berpesta pora dan pelanggaran moralitas. Bahwa terjadi penyelewengan terhadap kekuasaan untuk memperkaya diri demi menjalankan praktek keagamaan kekafiran. Itu dulu yang perjanjian lama, politeisme. Artinya banyak yang disembah, ya, bukan satu tapi banyak. Nah, para koruptor yang dikuasai oleh keserakahan tidak memiliki bagian dalam kerajaan Kristus, ya, tidak mendapatkan dalam kerajaan Kristus. Nih, ya, kehadiran orang Kristen dalam pemerintahan itu penting untuk menawarkan prinsip hidup dalam iman Kristus. Seharusnya seperti itu. Ya, seorang pejabat Kristen yang dipakai oleh Tuhan harusnya seharusnya mempunyai prinsip hidup iman Kristen, ya, yang mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu sebagai mana yang diajarkan Tuhan. Ya. Nah, gereja juga dapat berperan untuk mendidik dan membina umat memiliki pandangan yang benar tentang konsep anti korupsi yang sejalan dengan kebenaran firman Allah. Ya. Firman Allah mengatakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu sebagai kebenaran yang memagari hidup seseorang dari godaan koruptor, dari godaan korupsi. Nah, gagasan pola hidup sederhana bukanlah ide ketinggalan zaman, ya. Tetapi falsafah hidup ini adalah bagian dari firman Allah yang hidup dan berkuasa dalam batin dan pikiran orang percaya di sepanjang sejarah dunia. Oke, sampai di sini. Ya. Ada yang bertanyakan? Belum ada? Lanjut. Oke. Menurut penegasan Steve ya, dalam pola hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu sudah terjadi kebiasaan pada zaman perjanjian lama bahwa yang orang beriman diajar untuk beriman atau bergantung pada pemeliharaan Allah. Kalau kita bandingkan di dalam Ulangan 31 ayat 6, Yesus 1 ayat 5, ya, janji Allah itu akan dipenuhi bagi mereka yang beriman kepadanya. Oke, sampai di sini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Adakah? Oke. Bisa dipahami tentang korupsi ini? Pak. Ya. Mau nanya nih apa ya? Jadi kan salah satu teman dekat saya tuh dulu di SMP dia ada anak dokter tuh. Nah, terus gini Pak, kasusnya itu misalnya teman-teman saya ada yang mau bolos sekolah gitu ya, malas sekolah gitu. Biar gak alfa tuh mereka nyari aman, mereka bikin ini bikin surat izin sakit ke
teman dekat saya ini yang anak dokter ini, Pak. Jadi dia udah kayak ngestok banyak apa surat izin gitu, apa udah ditandatangan sama ibunya. Jadi didukung juga Ibunya sama dokter. ibunya. Ibunya Iya, seorang dokter. ibunya. Iya, Pak. Oh. Nah, ibunya Terus?